Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Nama aku Dia Aprilianti. Buat yang belum kenal, salam kenal. Aku Dia. Aku masih berusia 19 tahun. Kali ini aku mau bahas sesuatu yang sering banget kita rasain, tapi jarang kita berani ngomongin. Rasa sepi, rasa nggak dimengerti, dan bagaimana caranya kita bisa tetap kuat, bahkan kalau harus jalan sendiri. Pernah nggak sih kamu ngerasa capek karena berharap sama orang lain, tapi ujung-ujungnya malah kecewa? Kalau kamu pernah ngalamin itu, video ini cocok banget buat kamu, karena di sini aku bakal cerita kenapa kemandirian itu penting, tantangan apa aja yang bakal kita hadapi, dan gimana cara melatih diri supaya lebih kuat dan nggak gampang goyah. Pertama kita bahas dulu kenapa sih mandiri itu penting, teman-teman semua. Hidup mandiri bukan berarti kita menutup diri dari orang lain. Bukan berarti kita antisosial, tapi mandiri itu artinya kita bisa berdiri di kaki kita sendiri tanpa harus selalu mengandalkan orang lain. Contoh kecilnya ngatur uang sendiri, berani ambil keputusan sendiri, tahu apa yang kita mau dan nggak selalu menunggu orang lain buat nyuruh kita bergerak. Kalau kita terlalu bergantung sama orang lain, kita akan gampang kecewa. Karena faktanya, nggak semua orang bisa selalu ada buat kita. Dan itu hal yang wajar. Semua orang juga punya hidupnya masing-masing. Jadi kalau kita bisa berdiri sendiri, kita nggak akan gampang jatuh. Justru kita bisa jadi lebih percaya diri, lebih tenang, dan juga lebih fokus ngejar cita-cita dan juga tujuan kita. Tapi tentu aja belajar mandiri itu nggak gampang ya teman-teman. Ada beberapa tantangan yang sering bikin kita goyah. Pertama, rasa sepi. Kadang kita mikir kalau semua kita kerjain sendiri. Kita jadi ngerasa sendirian. Kedua, perasaan kayak nggak ada yang ngerti kita. Kita sering berharap orang lain bisa ngerti perasaan kita. Tapi kenyataannya nggak semua orang peduli. Ketiga, godaan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Apalagi kalau bukan media sosial, lihat kehidupan orang lain yang kelihatannya lebih bahagia, lebih sukses, lebih kaya, padahal belum tentu mereka seperfect itu. Dan yang terakhir, rasa takut salah. Banyak orang yang ragu buat ambil keputusan sendiri, karena takut gagal. Tapi ingat, justru dari kesalahan itu kita belajar. Tanpa salah, kita nggak akan pernah maju. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya kita bisa lebih mandiri? Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita mulai dari sekarang. Satu, mulai dari hal kecil, misalnya putusin sendiri mau makan apa, atau mau habisin waktu libur dengan cara apa. Kalau kita biasain ambil keputusan kecil sendiri, nanti kita akan terbiasa ambil keputusan besar sendiri. Yang kedua, disiplin dengan waktu belajar. Yang kedua, disiplin dengan waktu. Belajar mandiri artinya kita nggak nunggu orang lain buat ngingetin. Kalau punya jadwal, kerjain tepat waktu. Kalau ada target, kejar tanpa harus disuruh-suruh. 3. Belajar dari kesalahan. Kalau gagal, jangan salahin orang lain. Jangan juga berhenti. Anggap kegagalan itu latihan. Semakin sering kita gagal, semakin kuat mental kita. 4. Fokus ke tujuan pribadi. Kadang kita kebawa arus, ikut-ikutan orang lain, padahal belum tentu itu yang kita mau. Jadi selalu tanya ke diri sendiri, apa tujuan hidupku? Apa yang sebenarnya aku cari? Kalau kita tahu jawabannya, kita nggak akan gampang goyah. Tapi ada satu hal yang paling penting, dukungan terbesar dalam hidup kita itu bukan manusia, tapi Tuhan. Manusia bisa ninggalin kita. Manusia bisa ngecewain kita. Bahkan manusia bisa mengkhianati kita. Tapi Tuhan gak akan pernah ninggalin kita. Kalau kita jalan sendiri, itu bukan berarti kita benar-benar sendiri. Karena sebenarnya ada Tuhan yang selalu ada, yang selalu setia, dan yang selalu kasih kita kekuatan. Pegang prinsip ini. Selama kita berusaha, selama kita tetap percaya, kita gak akan pernah sendirian. Mandiri itu bukan berarti tanpa arah. Justru dengan mandiri, kita bisa lebih dekat sama Tuhan, lebih sadar sama tujuan hidup kita, dan lebih kuat menghadapi apapun. Jadi intinya, jangan pernah takut untuk jalan sendiri, karena dari situlah kita belajar jadi lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih dewasa. Sekarang aku mau tanya ke kamu,
Langkah kecil apa yang mau kamu mulai hari ini supaya bisa lebih mandiri? Tulis jawabanmu di kolom komentar karena siapa tahu bisa jadi inspirasi buat orang lain juga. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus belajar bareng. Terima kasih sudah nonton sampai akhir dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye, salam sukses luar biasa, salam sehat selalu.